Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Meningkatnya keimanan akan meningkatkan kepercayaan diri dalam beraktivitas. Meningkatnya kepercayaan diri dalam beraktivitas akan membuahkan suasana yang senantiasa gembira. Dan dengan kegembiraan yang senantiasa memancar, kita akan mudah menjalin tali kasih dengan orang-orang di sekitar. Tak terkecuali adalah kepada sang belahan jiwa, pasangan kita. Agar hidup rumah tangga senantiasa asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Saling percaya, saling menenteramkan, saling berbagi kasih dalam nuansa cinta yang putih, cinta yang bukan kamuflase, cinta yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita tidak waspada, meskipun berbicara tentang cinta dan keharmonisan rumah tangga, bisa jadi faktor penghancur kehidupan rumah tangga sedang kita pelihara. Apa itu? Melupakan atau mengabaikan hal yang sepele, yaitu ucapan I love you. Ucapan aku cinta padamu. Membangun kehidupan rumah tangga, saya sering mengatakan ada 3 fenomena. Fenomena pertama adalah 2 insan yang tidak saling mencintai. Tapi oleh Allah mereka dipertemukan dalam kehidupan rumah tangga. Pada kalimat yang seperti ini, maka berlaku sebuah ungkapan. Membangun rumah tangga bukan di atas dasar cinta, tetapi membangun cinta di atas dasar rumah tangga. Anda yang bisa membuktikan ini, mewujudkan pada posisi nomor 1 ini, luar biasa. Barakallahu lakum. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian berdua. Dan yang kedua, ada 2 insan yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Yang mencinta hanya satu pasangan dan satu pasangan dikejar-kejar oleh pasangannya. Mereka bertemu dalam kehidupan rumah tangga. Jika pada akhirnya yang dikejar pun mencintainya, maka ini juga hal yang istimewa dalam kehidupan rumah tangga. Dan bisa jadi ada fenomena yang ketiga. Mereka dipertemukan oleh Allah karena dasarnya adalah saling mencintai satu sama lain. Yang seperti ini bahkan sebenarnya berat ujiannya. Kenapa? Karena dalam kehidupan rumah tangga, jika cinta yang menjadi dasar untuk membangunnya, maka cinta ini dalam waktu cepat akan menjadi pudar. Secara fitrah manusiawi, jiwa manusia bisa mengalami kejenuhan. Secara fitrah manusiawi, pikiran manusia bisa mengalami kelelahan. Bersama dengan seorang pasangan untuk rentang waktu yang lama, dengan komunikasi yang begitu padat, bahkan terkadang volumenya saling meninggi satu sama lain, itu bisa menyebabkan kelelahan yang luar biasa. Sehingga terkadang dibutuhkan adanya variasi-variasi suasana. Dibutuhkan adanya kreativitas kedua belah pihak untuk mampu membangkitkan nuansa romantisme dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi seiring perjalanan waktu, ketika kebosanan itu muncul, bisa jadi hal yang sepele pun tidak lagi terucapkan, yakni kata-kata I love you. Aku cinta padamu. Tampak sepele, tapi memiliki kekuatan yang dahsyat, mampu menikam lubuk hati yang paling dalam.
Jika tikaman itu untuk kebaikan, mungkin berdampak pada kebaikan. Tapi jika itu berupa keburukan, akan menjadi sangat buruk kehidupan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita dalam salah satu firman-Nya. Surah Ar-Rum ayat 21 misalnya Allah menegaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah kami jadikan untukmu pasangan-pasanganmu. Litaskunu ilaiha, agar kalian saling cenderung, agar engkau cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Allah menegaskan yang demikian karena sesungguhnya fitrah cinta ini adalah fitrah yang mengiring kehidupan anak manusia. Hadirnya kita karena adanya undangan cinta dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Hadirnya kita ke dunia adalah karena rasa cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam sebuah tafsir dikisahkan ketika para mufassir menafsiri surah Al-A'raf ayat 172. Di sana ada sumpah janji seorang hamba ketika mereka masih di alam ruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan misalnya, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Allah hendak mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka. "Wa asyhaduhum ala anfusihim." Dan kami meminta kepada jiwa-jiwa mereka kalimat kesaksian. "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, jiwa-jiwa itu menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Allah, kami angkat saksi tentang hal ini. "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun." Kami angkat kesaksian yang seperti ini supaya nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Ya Allah, aku lalai terhadap kalimat kesaksian ini." Para mufasir kemudian menyebutkan, ketika jiwa ini mau mengakui kesaksian la ilaha illallah dalam konteks tauhid rububiyah ini, maka jiwa ini akan dimasukkan ke dalam janin dan janin ini lahir dalam keadaan hidup. Tetapi jika ia menolak kalimat kesaksian ini, maka janin ini akan lahir ke dunia dalam keadaan meninggal dunia. Allah telah menanamkan benih cinta, bertemunya kita dengan pasangan kita pasti karena adanya benih cinta. Bagaimana jika ternyata terabaikan? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Barangkali proses tumbuhnya cinta seperti yang Allah sebutkan di atas tadi. Litaskunu ilaiha, agar engkau memiliki kecenderungan kepadanya. Karena cenderung maka merapat. Litaskunu ilaiha bisa juga diartikan kau merasa tentram di sampingnya. Adanya rasa tentram membuat kita ingin mendekat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Seperti dalam episode yang lalu, saya sebutkan bahwasanya cinta itu bisa jadi muncul pada saat seseorang melakukan hubungan intim yang pertama kali. Secara fitrah berdasarkan ayat ini, maka dipastikan pasti ada rasa cinta. Tinggal lagi bagaimana mengaktualisasikannya. Tinggal lagi bagaimana meskipun barangkali tidak bisa berkali-kali, karena seseorang termasuk tipe bukan orang yang romantis,
Tapi bukan berarti kata-kata I love you tidak perlu diucapkan. Kata-kata uhibbuka, aku mencintaimu wahai pasanganku, bukan berarti tidak perlu diucapkan. Ia mutlak diucapkan. Ia mutlak ada bagi setiap pasangan. Tanpa ucapan kata aku cinta padamu akan membuat seorang pasangan gersang jiwanya. Bisa kita bayangkan pula, jika jiwa sudah mengalami kegersangan, maka ia akan mengalami kehausan. Jika terus dibiarkan, ibarat tanah, ia mengering, retak-retak, kemudian berubah menjadi gurun pasir. Masih dibiarkan tanpa siraman ucapan kata cinta, debu pasir ini akan mudah tertiup angin kemana arah angin itu pergi. Jangankan badai, angin sepoi-sepoi pun akan mampu mengangkat debu-debu itu, memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian pun jiwa manusia. Tanpa sentuhan kalimat I love you, aku mencintaimu, maka jiwa seorang pasangan akan menjadi gersang, kering, kerontang. Dia akan menjadi retak-retak, timbul tanda tanya. Dia akan menjadi kebingungan. Sebenarnya saya menjalani kehidupan rumah tangga ini dengan siapa? Dengan seorang manusiakah? Dengan seonggok batukah? Dengan seekor binatangkah? Atau dengan siapa? Saya bingung. Dan puncaknya, jiwa yang sudah retak-retak, cintanya berubah menjadi debu. Akibatnya, pasangan yang tidak mendapatkan ucapan kalimat I love you dari pasangannya ini akan mudah mengikut arus. Dia akan mencari tempat bersandar yang lebih bisa menenteramkan hati dan jiwanya. Ia akan mencari dan mencari sosok-sosok yang diharapkan bisa menerima labuhan jiwanya, menyirami jiwanya yang kerontang dengan ucapan I love you. Ada dua kisah yang cukup menarik tentang hal ini. Pertama, seorang wanita yang dia sebagai profesional muda, konsultan yang memberikan solusi kehidupan bagi orang yang memiliki permasalahan. Tapi menurutnya permasalahan dirinya jauh lebih besar dibanding para klien-klien yang ada. Permasalahan yang sedang diembannya menjadi beban kehidupan yang begitu berat. Sementara dalam saat yang sama, dia bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Persoalan yang diembannya ini berpuluh-puluh tahun. 18 tahun ia hidup dengan seorang pria. Yang notabene-nya pria itu tinggi besar, tampan, gagah, dan perkasa. Secara kedudukan, ia pejabat di sebuah departemen yang bergengsi di negeri tercinta. Tapi satu hal, semenjak kenal, semenjak malam pertama, sampai sekarang anak sudah usia 15 tahun, dia tidak pernah mendengar satu patah kata pun dari sang suami kalimat I love you. Padahal sebagai istri, dia sudah berikhtiar untuk menjadi istri yang baik. Segala keperluan rumah suaminya dipersiapkan. Sesibuk apapun dia bekerja di luar, ia menyempatkan diri untuk masak khusus untuk suami tercinta. Serepot apapun, semua persiapan kantor sang suami dia siapkan. Mulai dari koper, kertas, bahkan sampai bolpen. Pakaian sang suami dia yang menyetrikakan. Bahkan pakaiannya pun terkadang jasnya dia yang mengenakan. Sepatunya pun dia yang memakaikan. Bahkan ketika sepatunya sudah dikenakan, kemudian tampak belum begitu mengkilap atau sudah mulai agak kusam dan buram, sang istri tidak segan-segan sepatu yang sudah dikenakan sang suami itu, suaminya dimintakan untuk duduk dan sang istri bersimpuh di hadapannya, dia sikat sepatu sang suami padahal sudah dikenakan. Suami mau berangkat kantor, dia lepas dengan lambaian tangan penuh cinta dan kasih sayang. Tapi sekian tahun lamanya, satu harapan tetes embun saja
tidak turun, maka jangankan hujan yang berderai-derai, sebuah ungkapan I love you gagal ia dapatkan. Maka di pernikahannya yang sudah berumur itu, ia mencoba mencari celah. Ingin sekali dia mendapatkan kalimat I love you dari sang suami. Suatu hari ketika ia mendapat giliran kerja siang, yang berarti shift itu akan berakhir kisaran jam 9 harus sudah sampai di rumah. Kali ini ia pulang mundur agak larut. Jam 11. Suami yang membukakan pintu. Hanya sekedar tegur sapa sejenak, kemudian sudah selesai. Besokannya ia mundur lagi, pulang jam 12:30. Suami yang membukakan pintu dan juga tidak ada teguran. Besokannya lagi dia pulang 1:30. Kali yang ketiga ini sang istri bertanya kepada suami, Papa tahu sudah beberapa hari ini Mama pulangnya telat? Tahu. Iya Pak, Mama mengucapkan terima kasih karena ternyata Papa yang membukakan pintu. Sekaligus Mama juga minta maaf ya Pak telah merepotkan Papa. Harusnya Papa udah istirahat, Papa jadi bangun. Suaminya diam. Dan sang istri bertanya, Papa nggak ingin bertanya kenapa Mama sekarang ini belakangan pulangnya terlambat dan larut? Apa kira-kira jawaban sang suami? Akan saya lanjutkan selepas pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sang istri berharap dengan dia bertanya kepada suami, Papa nggak ingin bertanya kenapa belakangan ini Mama pulang larut, terlambat sampai seperti ini. Papahnya justru menjawab dengan kalimat sebaliknya. Enggak, kenapa Papa nggak mau nanya begitu? Ya kan Mama udah gede, Mama juga tahu jalan pulang, nanti juga Mama pulang sendiri. Gubrak, kata sang istri. Demi Allah, hanya satu yang aku harapkan. Seandainya dia bertanya, Mama kenapa pulang terlambat, saya akan bilang, saya butuh perhatian Papa. Dan saya berharap suami akan bertanya, perhatian yang seperti apa? Perhatian cuman kata I love you. 18 tahun berumah tangga dengan sang suami, saya tidak pernah mendengar ucapan kata-kata I love you dari bibirnya. Saya lelah, bahkan saya kemudian menderita kejiwaan yang sangat akut. Kalau saya tertidur, saya selalu bermimpi buruk. Seakan-akan saya tenggelam di lautan yang dalam. Bahkan saya tidak bisa bernafas. Sampai kemudian saya terbangun, terkadang dada saya nyesek. Keringat dingin mengucur. Saya dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Bukan hanya takut, saya juga marah kepada Tuhan. Sering saya bertanya, Tuhan, kenapa kau bangunkan aku? Kenapa tidak kau matikan aku saja sekalian? Aku tidak ingin hidup kalau hanya untuk seperti ini. Aku capek, aku ingin suamiku bisa mengucapkan kata I love you. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Dan aku pun tidak bisa punya kesempatan untuk mengungkapkan itu. Aku tidak tahu dari mana aku harus memulainya. Sebagai istri aku sudah berbakti semampu-mampu aku. Dan
Terkadang ketika aku terbangun di tengah malam, khususnya ketika sang suami sedang tidak ada, aku sering menelpon ibu kandungku. Dan ibu kandungku hanya mengatakan, kamu memang kurang iman, kamu kurang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kurang iman yang bagaimana lagi? Aku capek mengejar-ngejar suamiku. Aku hanya butuh kata alif. Ya hanya itu saja. Aku tidak membutuhkan yang lain. Uang aku bisa cari sendiri. Rumah bisa beli bersama dengan suami. Semuanya toh hasil karya berdua. Aku tidak butuh apa-apa lagi secara materi. Aku hanya butuh perhatian, kasih sayang, dan satu ucapan kata I love you. Dan akibatnya aku sekarang stres begitu berat luar biasa. Aku kecewa dengan kehidupan. Aku merasa Tuhan tidak adil. Aku sudah ikut berbagai macam training. Training ISQ, training ikhlas, training syukur, apapun semua aku ikuti. Ketika ada di ruangan itu aku merasa tenang. Aku bisa menerima keadaan hidupku. Tapi begitu keluar dari ruangan, apalagi sampai rumah, aku kambuh lagi. Aku hampa dalam kehidupanku. Sehingga aku menuntut cerai kepada suamiku. Aku sudah tak tahan lagi. Rupanya suamiku memang tidak punya stok kata I love you kepadaku. Seorang wanita mendapatkan seorang pria yang mapan kehidupannya. Bersama dipertemukan, mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan ternyata ketika semakin Allah mapankan ekonominya, tidak berubah kondisi sang suami yang berlatar belakang keluarga militer itu untuk bisa berlembut hati mengucapkan kata I love you kepada sang istri. Sang istri merasa sendirian menjalani kehidupan cintanya sehingga ia pamit mundur. Perceraian tidak terelakkan. Meskipun pasca perceraian justru membuat sang istri justru semakin kelimpungan dalam kejandaannya. Kisah yang kedua, sebagaimana yang saya janjikan di depan tadi, ada dua kisah. Kisah yang kedua adalah seorang pria yang punya seorang istri yang juga pendiam. Jika kisah di atas tadi adalah suaminya, kali ini adalah istrinya. Sang istri yang bukan hanya pendiam, tetapi super pendiam. Begitu super pendiamnya, sampai-sampai di antara mereka jarang sekali terjadi komunikasi. Pernikahan mereka bisa dibilang memang pernikahan atas nama agama, tidak menempuh cara-cara jahiliyah dalam bentuk berpacaran. Perkenalan mereka hanya melalui lembaran biodata, melalui perantara orang soleh, kemudian mereka menikah. Wanita ini juga lahir dan besar dari keluarga militer. Pada malam-malam pertama, istrinya diam. Malam berikutnya, diam. Semula, sang suami mencoba untuk memahami dan mentoleransi. Tapi kemudian, sampai sudah punya anak, juga diam. Diam, betul-betul diam, termasuk diam di tempat tidur. Jika suami pulang kantor, agak terlambat malam hari, istri membukakan pintu. Maka suami yang menegur terlebih dahulu. Mama, apa kabarnya sayang? Istrinya hanya menjawab, baik. Sudah diam. Suaminya kemudian mau makan, mau mandi, ya dia beberes sendiri. Kenapa? Karena istrinya duduk di tempat duduk dan diam. Meskipun memang dia sudah menyiapkan makanan. Maka ketika selesai mandi mau menyantap makanan, suaminya memanggil istrinya, "Ma, sini duduk dekat papa." Duduk, diam, bagus sih, diam. Tapi saya tanya, "Mama sudah makan?" "Sudah." Diam. Karena dia diam, maka saya makan. Selesai makan, ngadem sebentar, ngilangin keringat karena hari sudah semakin larut, maka saya bilang kepada istri, "Mama udah ngantuk." "Udah." "Ayo kita tidur." Maka kami pergi ke kamar, menuju ke tempat tidur.
Di tempat tidur, istri juga diam. Bahkan ketika mau melakukan hubungan intim pun, terpaksa saya yang harus bertanya, "Mama, apakah Mama menginginkan sesuatu malam ini?" Istri saya hanya mengatakan, "Terserah Papa saja." Dan selama itu pun dia diam seperti kedebong pisang. Sungguh aku lelah menghadapi kehidupan yang seperti ini. Aku ceritakan hal ini kepada mertuaku. Aku ceritakan hal ini kepada kedua orang tuaku. Dan istriku pun diam. Maka kata mertuaku, "Kalau memang kamu tidak sanggup lagi hidup bersama dengan putriku, sebaiknya memang pulangkan saja dia kepadaku. Aku tahu kamu suami yang baik, suami yang soleh. Tetapi buat apa suami yang soleh kalau tinggal dengan orang yang seperti kedebong pisang?" Rumah tangga mereka pun kemudian terpisah. Perceraian tak bisa lagi dihindarkan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.